Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, atau dalam kalender gereja disebut Minggu Judika. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Biarlah Minggu Prapaskah yang kelima ini Tuhan jadi sukacita buat kami. Terlebih lagi kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mengelulukan nama-Mu Tuhan dan memasuki pekan Prapaskah di minggu-minggu berikut. Berbicaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memberikan hidup kami lebih terberkati. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di renungan hari Minggu diambil dari kitab Injil Yohanes 12. Yesus diurapi di Betania. Saya akan membacanya di ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara-saudara, ini adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus sebelum Yesus memberitahukan kematiannya untuk pembacaan kita di Injil Yohanes 12 pada pasal berikutnya. Saudara-saudara, ketika Yesus melayani dalam tugas pekerjaannya, ada pertanyaan, apakah arti melayani? Saudara-saudara, melayani bukan hanya sekedar atau identik dengan sekedar aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Walaupun kadangkala melayani berarti aktif dalam kegiatan gereja, misalnya menjadi guru sekolah minggu, jadi majelis, penatua dan diaken. Tetapi melayani adalah melakukan sesuatu sebagai tanda pemberian cinta kepada Tuhan. Saya mengutip sebuah doa yang menjadi puisi dari Bunda Teresa. Demikian isi puisi tentang doa Bunda Teresa. Tuhan, buatlah kami berharga untuk melayani sesama kami. Di seluruh dunia yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan. Berikan kepada mereka melalui tangan kami hari ini roti mereka sehari-hari, dan dengan pengertian kami tentang kasih, berikan damai, sejahtera, dan sukacita. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, aku berlutut di hadapan-Mu, karena semua pemberian yang baik hanya berasal dari-Mu. Penglihatan yang jelas di pikiranku, kebaikan dan kelembutan di hatiku, berikan kepadaku satu tujuan, kekuatan untuk mengangkat beban sesama kami yang menderita, dan suatu realisasi yang benar dari hak istimewa kami. Ambillah dari hatiku semua tipu muslihat dan hal-hal duniawi, dan dengan iman sederhana dari seorang anak kecil, aku bersandar hanya padamu, aku siap melayani-Mu. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yohanes 12, ayat pertama sampai ke-8, dalam bacaan kita ini menggambarkan 3 pribadi yang masing-masing memberikan cinta Tuhan dengan yang berbeda. Dari bacaan kita di Yohanes 13 ini, kita menjumpai pertama karakter Marta. Marta menjadi pelayan meja untuk makan. Dia mengasihi Yesus sebagai seorang yang praktis. Ia hanya menyatakan kasih melalui pekerjaan tangannya. Marta selalu memberi apa yang dapat ia berikan. Di mata Tuhan, melayani dalam rumah tangga, di dapur, maupun di mimbar untuk umum, sama baik di hadapan Allah, asal motivasinya untuk melayani Tuhan. Tak ada perbedaan status dan jabatan. Di dalam melayani Tuhan, Anda dan saya tidak hanya menghakimi. Saya ulangi, di dalam melayani Tuhan,
Anda dan saya tidak dapat menghakimi pelayanan orang dalam status dan jabatan. Itu karakter Marta. Karakter Maria sekarang. Maria adalah seorang wanita yang mengasihi Yesus di segala sesuatu dan nampak dalam sikapnya. Sikap yang pertama adalah memberikan miliknya yang terbaik. Maria memberi yang terbaik, sangat mahal, yang paling berharga. 300 dinar kurang lebih gajinya selama 10 bulan. Kasihnya kepada Kristus membuat dia memberi yang terbaik ketimbang untuk dirinya sendiri. Ini adalah tanda bahwa Maria menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya, dan mengambil sikap sebagai pelayan dengan mengurapi Yesus. Memberikan yang terbaik bagi Maria, juga tidak terasa terlalu banyak memberi. Ini saatnya memberi buat Yesus tanpa memperhitungkan untung rugi atau pujian atau imbalan dari orang lain. Semua tidak lain sebagai respon dari pekerjaan Yesus yang telah diterimanya dengan luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, bagi orang yang mengasihi Yesus tidak ada istilah terlalu banyak memberi, tetapi terus memberi yang terbaik. Itu sebabnya sangat mengherankan bila ada contoh misalnya pendeta atau majelis penatua diaken yang berkata bahwa saya sudah terlalu banyak melayani, memberi buat Tuhan di gereja ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, sifat dari Maria adalah kerendahan hati. Suatu kehormatan untuk mengurapi Yesus. Bagi Maria tindakannya adalah tindakan yang melayani secara total. Sebagai tanda hormat, kagum kepada Yesus. Dengan rela merendahkan diri. Seperti yang diutarakan oleh Paulus dalam surat Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Paulus menggambarkan siapa dirinya sesungguhnya. Pribadinya di mata orang Yahudi adalah suatu kebanggaan yang tak terkira. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus merubah total pandangannya. Pandangan Paulus dan sikap Paulus terhadap pelayanannya. Ia belajar terus meneladani penderitaan Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika Anda dan saya melayani sebagai apapun baiknya, apakah Anda melayani sebagai seorang penatua, diaken, atau saya sebagai seorang pendeta, apakah itu suatu kehormatan atau beban buat Anda? Yesus rela menderita. Yesus rela disiksa. Yesus rela disalibkan. Dan Yesus rela mati untuk menyelamatkan manusia. Itu tidak dirasakan sebagai beban. Apa balas kita, saudara? Sikap ketiga yang muncul dari Maria adalah tidak mengutamakan rasa harga diri. Kasih Maria kepada Yesus sampai menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Padahal tabu mengurai rambut di depan umum itu adalah gambaran dari Maria yang rela dicela, rela diperguncingkan, siap menanggung resiko asal dapat melayani Tuhan. Maka Anda siap seperti Maria melayani Kristus? Apakah Anda rela melayani tanpa puji-pujian, bintang jasa, atau penghargaan, atau Anda mencari popularitas dalam melayani Kristus? Saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana karakter yang ketiga. Tadi Marta, Maria, sekarang karakter Yudas. Ternyata Yudas menempatkan diri sebagai pribadi yang suka menghakimi, suka mengkritik, suka mencela pelayanan orang lain ketimbang berbuat nyata. Yudas lebih suka mempersalahkan orang lain ketimbang mendoakan orang lain. Ia memiliki sifat yang tidak jujur, tidak tulus, terbukti dengan ucapannya seakan-akan ia peduli terhadap orang miskin, padahal ia berharap uang dari minyak itu dapat digunakan oleh. Saudara-saudaraku, Yudas akhirnya tidak dapat mengendalikan lidahnya, tidak dapat melihat perbuatan baik, dan dengan cepat ia mencela perbuatan dan pelayanan orang. Dengan karakter seperti ini, saudara memilih karakter siapa? Karakter Marta kah? Karakter Maria kah? Atau karakter?
silakan memilih sendiri saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan saudara-saudara, baik di bidang kategorial manapun, maupun juga melayani di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus menjamah kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di hari Minggu ini, di Minggu Prapaskah yang kelima atau Minggu Judika. Biarlah nama-Mu kami permuliakan Tuhan, sehingga kami bisa membaharui diri hidup kami, untuk bisa melayani seperti Maria Tuhan. Sungguh-sungguh rela berkorban untuk Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajari kami menjadi Maria-Maria di tengah kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah